Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang selalu menjadi tauladan di dalam hidup kita, orang yang selalu menjadi panutan seorang muslim atau seorang manusia hidup di dunia. Bapak Mama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya hanya ingin menyampaikan hikmah Ramadan singkat saja. Tapi semoga dengan singkat ini semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya yang menyampaikan, Bapak Mama yang mendengar, semoga semuanya dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah judul yang saya bawakan malam ini itu mengenai dengan ada beberapa amalan yang memang harus kita lebih tingkatkan. Memang hal ini selalu disampaikan oleh para ustaz atau mungkin guru-guru kita atau para alim ulama kita, para imam-imam kita, selalu disampaikan dengan hal yang sama. Tapi bukan berarti hal itu disampaikan lalu dilupakan, tetapi disampaikan lalu diingatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, dia menyampaikan bahwa ketika ada seorang muslim menyampaikan ilmu, baik itu sedikit, dengar lalu lakukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita malah dengar lalu kita tinggalkan. Ya. Jadi malam hari ini ada beberapa amalan amalan Ramadan atau amalan di dalam bulan suci Ramadan. Yang saya akan menyampaikan di sini ada beberapa hal saja. Yang pertama, amalan yang paling utama, ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka selalu kita dengar ada kata puasa, atau biasa disebut dengan bulan puasa. Hal ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ketika dia memanggil hambanya dengan kata beriman, wahai orang-orang yang beriman, Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya bahwa ketika disebutkan kata iman di situ berarti bentuk rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dianjurkan, diharuskan, diwajibkan untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum,
zaman Nabi saja sudah diperintahkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, bagi kita yang bertakwa. Nah, ini firman Allah sangat jelas. Jelas sekali untuk kita yang orang yang beriman, untuk kita yang muslim. Lalu ada banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan. Di sini saya ada tulis sebuah hadis yang sangat bermanfaat. Izinkan saya untuk membaca. Kullu amal ibni Adam yudha'iful hasana asyru amsalihha ila sab'i dhifin, ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap apa yang kita kerjakan, setiap seorang muslim apa yang dia mau lakukan, itu nilainya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nilainya, kadarnya itu sudah dicatat. Bapak mama lakukan sholat, sudah dicatat amalnya. Bapak mama melakukan puasa, membaca Quran, datang sama-sama kita sholat tarawih, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu. Apakah malaikat tahu? Malaikat hanya catat, tapi hanya Allah yang membalas. Dia yang tahu kadarnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, dia contohkan di dalam hadis ini bahwa asyru amthaliha ila sab'i mi'atin dhifin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bapak mama melakukan satu perbuatan, balasannya 10 kali. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu amal perbuatan yang balasannya sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bayangkan satu amal perbuatan saja. Satu hal yang kita kerjakan tapi dia punya balasan pahala sangat besar sekali. 700 pahala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Qala Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini, karena hadis ini adalah hadis qudsi, harus kita bedakan antara hadis dengan hadis qudsi. Hadis itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 4 hal. Tapi kalau hadis qudsi itu makna isi kandungan katanya itu datang dari Allah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Ya, itu harus diperhatikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa syiyam, kecuali puasa. Jadi puasa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini balasan pahalanya lebih besar dari yang tadi disebutkan itu, yang 10 sampai 700 tadi itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, ketika seorang muslim melakukan puasa, dia punya balasannya itu tidak kita tahu, tapi besar sekali, sungguh agung sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ini hadis. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena kenapa pahala puasa itu besar? Karena pahala puasa itu puasa untukku, maka aku yang balas. Kata Allah. Ketika Bapak Mama melakukan puasa, memang kita yang tahan lapar, memang kita yang tahan haus, memang kita yang tahan hawa nafsu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa puasa itu untukku, maka aku yang balas. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini, taraka syahwatahu, dia menjaga syahwatnya. Lalu wa ta'amahu, dia meninggalkan makannya karena aku, kata Allah. Wa syarabahu, dia meninggalkan minumnya hanya demi karena untukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seharian tidak makan, tidak minum, syahwatnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena untukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, li soimin farhatan. Nah, selain kadar pahalanya, kata Allah di sini, dia akan memberikan kebahagiaan 2 hal kepada orang yang melakukan puasa. Farhatun 'indal fitri, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa farhatun min liqa'i rabbih, kata Allah. Yang pertama, kebahagiaan ketika seorang puasa, 1 hari penuh dia melakukan puasa. Kebahagiaan yang paling utama adalah ketika dia berbuka. Lapar, haus, ketika tiba waktu azan maghrib, kita mulai buka. Alhamdulillah, hausnya sudah mulai hilang. Disitulah bentuk kebahagiaan yang Allah berikan. Lalu yang kedua, kebahagiaan
Ketika meninggal dunia dia akan ketemu dengan Tuhannya. Tuhannya akan balas apa yang dia lakukan. Tuhannya akan balas apa yang dia kerjakan selama bulan suci Ramadan. Itu adalah manfaat dari puasa, amalan yang paling pertama. Jadi di sini saya mengajak kita semua, bagi kita semua yang masih meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, meninggalkannya karena apa? Kalau misalkan karena uzur penyebab, maka boleh. Tapi kalau dia sengaja, dosa, karena dia seorang muslim. Lalu ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi katakan bahwa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ketika dia muslim atau ketika ditanamkan pada dirinya bahwa dia itu orang Islam, lalu ketika datang bulan suci Ramadan dia melakukan puasa, bersegera untuk melakukan puasa, man shoma Ramadana imanan, dalam keadaan dia beriman, ya, lalu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Allah, dia punya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah amalan yang paling pertama di dalam bulan suci Ramadan, atau kita kenal dengan bulan puasa. Selanjutnya, Bapak Mama, amalan yang kedua, yaitu yang barusan kita kerjakan tadi. Ini termasuk amalan yang paling agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadisnya hampir sama dengan puasa tadi. Barang siapa yang ketika datang bulan suci Ramadan, lalu dia bersegera datang ke masjid untuk melakukan sholat, untuk beribadah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dirinya iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka pahala yang dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua. Jadi amalan yang kedua ini juga mengajarkan tentang kita kesabaran. Bagaimana kita sabar ketika menjalankan sholat tarawih. Ada sholat tarawih yang 11 rakaat, 8 tarawih, lalu dilanjutkan 3 witir. Ada lagi sunnah yang Nabi SAW anjurkan, ada yang 23 rakaat. Dua-duanya disunahkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Jadi kalau misalnya ada bapak mama yang lihat, oh ada yang 23 ya, iya, karena itu mungkin ada di dalam hadis yang sudah disebutkan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi tidak boleh menyalahkan orang lain, ya. Jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah amalan yang kedua. Lalu amalan yang ketiga yang saya sampaikan malam hari ini adalah mentadabburi Quran. Selalu ketika datangnya bulan suci Ramadan, dekatkan, usahakan diri kita dekat kepada Al-Quran. Bapak Ustadz, saya baru 1 ayat saja, tidak dilihat 1 ayatnya. Ingat, di dalam hadis Nabi SAW, seseorang yang membaca Al-Quran bukan dilihat 1 ayatnya, tapi dilihat 1 huruf dia baca. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, alif lam mim, alif 1 huruf 10 pahala, lam 1 huruf 10 pahala, mim 1 huruf 10 pahala. Hanya Bapak membaca alif lam mim 30 pahala. Apalagi kalau 114 surat, 6.630 berapa ayat, lalu berapa dia punya kata di dalam Al-Quran. Bayangkan alif lam mim itu sudah 30. Apalagi kalau kita baca 114 ayat, besar sekali pahalanya. Ini amalan yang ketiga. Maka saya mengajak kita semua untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk dekat. Orang berusaha baru dinilai amalnya. Orang berusaha baru dicatat amal perbuatan yang dia kerjakan. Ketika dia niat saja itu sudah dicatat. Niat, belum baca Quran, niat sudah dicatat. Baru niat, saya niat malam ini saya akan tadarus ini itu dan lain sebagainya. Baru niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan harus kita semua ketahui bahwa puasa baca Quran akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Puasa dan baca Quran akan mengadu, Al-Quran akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengatakan, wahai Tuhanku, orang ini pernah bacaku di dalam bulan suci Ramadan, masukkan dia ke dalam surga, kata Al-Quran. Dengan dia baca Al-Quran, Al-Quran membelanya, memberikan syafaatnya di dalam akhirat nanti. Begitupun puasa. Puasa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengajak kita semua, semoga kultum singkat ini, amalan yang barusan saya menyampaikan, semoga kita semua dapat pahami dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang semoga singkat ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selalu para ustadz selalu saja menyampaikan tentang takwa. Bentuk takwa kita adalah menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh diri kita, baik saya pribadi ataupun Bapak Mama sekalian ataupun keluarga-keluarga kita di luar, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.